Di sebuah sudut kota yang ramai, hiduplah seorang wanita bernama Rania, janda muda berusia 28 tahun yang kecantikannya sering menjadi buah bibir. Rania bukan hanya cantik, tapi juga cerdas dan mandiri. Setelah kepergian suaminya beberapa tahun lalu, ia berhasil membangun butik pakaiannya dari nol hingga sukses besar. Status janda kembang yang melekat padanya membuat banyak pria berusaha mendekat. Namun Rania selalu menjaga jarak, fokus pada bisnis dan kehidupannya. Namun, hatinya yang lama membeku, mulai mencair ketika takdir mempertemukannya dengan Baskara, seorang duda mapan berusia 45 tahun. Baskara adalah seorang arsitek ternama, seorang pria gagah dengan aura dewasa yang menenangkan. Pertemuan mereka terjadi di sebuah pameran seni, di mana keduanya soma-soma mengagumi lukisan yang sama. Percakapan ringan mengalir menjadi pertemuan-pertemuan berikutnya yang lebih intens. Baskara terpikat oleh pesona, kecerdasan, dan semangat hidup Rania. Begitu pula Rania. Ia merasa nyaman dan terlindungi di dekat Baskara. Hubungan mereka pun berkembang dengan cepat. Baskara sering mengajak Rania makan malam di restoran mewah, mengenalkannya pada kolega bisnisnya, dan bahkan mulai membicarakan masa depan bersama. Bagi Rania, Baskara adalah sosok pria dewasa yang ia dambakan. Seorang pria yang bisa menjadi sandaran dan partner hidup yang sepadan. Ia merasa dunianya kembali berwarna di sisi lain kehidupannya. Tanpa sepengetahuan Baskara, Rania juga menjalin kedekatan dengan seorang pemuda tampan bernama Arga. Arga adalah seorang mahasiswa tingkat akhir, berusia 25 tahun, penuh semangat, dan memiliki pandangan hidup yang segar. Pertemuan mereka berawal saat Arga magang di sebuah perusahaan event organizer yang disewa Rania untuk peluncuran koleksi butik terbarunya. Arga yang cerdas dan proaktif berhasil mencuri perhatian Rania. Kedekatan profesional itu perlahan berubah menjadi hubungan personal. Arga sering mengunjungi butik Rania dengan alasan membicarakan pekerjaan, namun sebenarnya ia hanya ingin melihat senyum Rania. Mereka sering menghabiskan waktu bersama, minum kopi di cave-cave tersembunyi, atau sekadar berkeliling kota dengan motor klasik milik Arga. Bersama Arga, Rania merasa kembali muda. Ia bisa tertawa lepas, melakukan hal-hal spontan, dan melupakan sejenak beban hidupnya. Arga membangkitkan sisi petualang dalam diri Rania yang telah lama terkubur. Rania menikmati dua dunia yang berbeda ini. Bersama Baskara, ia merasakan stabilitas, kemapanan, dan kepastian masa depan. Sementara bersama Arga, ia menemukan kembali gairah masa muda, keceriaan, dan kebebasan. Rania tahu apa yang dilakukannya salah. Bermain api di dua tempat sekaligus. Namun, ia tidak bisa memilih. Keduanya mengisi kekosongan hatinya dengan cara yang berbeda, dan ia belum siap melepaskan salah satunya. Ia terus meyakinkan dirinya bahwa ia bisa mengendalikan situasi ini, tanpa menyadari bahwa ia sedang berjalan di atas tali yang sangat tipis. Namun, semakin lama Rania menunda pilihan, semakin besar pula risiko yang harus ia tanggung. Ia mulai merasa bersalah pada Baskara, yang selalu memperlakukannya dengan begitu baik dan penuh cinta. Ia tahu, cepat atau lambat, kebohongannya akan terbongkar. Dan ia tidak ingin menyakiti hati pria yang telah menemaninya selama bertahun-tahun itu. Di sisi lain, Rania juga tidak bisa membayangkan hidup tanpa Arga. Pemuda itu telah menjadi bagian penting dalam hidupnya. Warna baru yang menghiasi hari-harinya. Ia takut kehilangan kebebasan dan kegembiraan yang ia rasakan saat bersama Arga. Suatu malam, saat Rania dan Arga sedang menikmati makan malam romantis di sebuah restoran Italia, Arga tiba-tiba menggenggam tangannya. Rania, aku tahu, ini mungkin terlalu cepat, tapi aku harus mengatakannya. Aku jatuh cinta padamu, ucap Arga dengan tatapan tulus. Jantung Rania berdegup kencang. Ia tahu ini akan terjadi, tapi ia tidak siap menghadapinya. Arga, aku. Rania menggantungkan kalimatnya, tidak tahu harus berkata apa. Sebelum Rania sempat melanjutkan, telepon genggamnya berdering. Nama Baskara tertera di layar. Rania menarik napas dalam-dalam sebelum mengangkat panggilan itu. Halo sayang, sapa Rania dengan nada bergetar. Rania?
Bisa bicara sebentar, ada hal penting yang ingin aku sampaikan, kata Baskara dari seberang sana, suaranya terdengar serius. Rania merasa firasat buruk mulai menghantuinya. Ia tahu, badai akan segera datang. Konflik mulai memanas, ketika Baskara memutuskan untuk mengenalkan Rania kepada satu-satunya orang yang paling berharga dalam hidupnya, anak lelakinya. Baskara merencanakan sebuah makan malam istimewa di rumahnya. Ia ingin menunjukkan pada Rania betapa seriusnya ia dengan hubungan mereka. Sayang, malam ini aku mau kamu bertemu dengan jagoanku. Dia segalanya bagiku. Dan aku ingin dia mengenal wanita hebat yang sudah mencuri hati ayahnya, kata Baskara di telepon, suaranya penuh kebahagiaan. Rania tentu saja setuju, merasa tersanjung dan gugup di saat yang bersamaan. Ini adalah langkah besar dalam hubungan mereka. Malam itu, Rania berdandan dengan sangat anggun. Ia mengenakan gaun terbaik dari butiknya, membawa sebotol anggur mahal sebagai hadiah. Saat tiba di rumah mewah Baskara, ia disambut dengan pelukan hangat. Suasana terasa begitu romantis dan sempurna. Sebentar ya, aku panggilkan anakku. Dia baru saja pulang dari kampus, ujar Baskara sambil berlalu ke lantai atas. Rania menunggu di ruang tamu. Jantungnya berdebar kencang. Beberapa saat kemudian, Baskara kembali, merangkul seorang pemuda yang berjalan di sampingnya. Rania, kenalkan, ini anakku satu-satunya, Arga. Dunia Rania seakan berhenti berputar. Di hadapannya, berdiri Arga, pemuda yang selama ini mengisi hari-harinya dengan tawa dan petualangan. Wajah Arga pucat pasi, matanya membelalak tak percaya menatap Rania. Begitu pula Rania. Senyum yang tadi merekah di bibirnya, seketika membeku. Udara di ruangan itu terasa sesak. Baskara, yang tidak menyadari ketegangan luar biasa itu, tersenyum bangga. Arga, ini Tante Rania, wanita yang ayah ceritakan. Kenyataan pahit itu menghantam mereka bertiga seperti badai. Arga adalah yang pertama kali memecah keheningan yang canggung itu. Ayah, aku kenal Tante Rania, ucapnya dengan suara bergetar. Ia menatap Rania dengan tatapan penuh kekecewaan, pengkhianatan, dan luka. Baskara mengerutkan kening, masih belum mengerti. Oh ya, kalian sudah pernah bertemu, di mana? Tanyanya dengan polos. Rania tidak sanggup berkata-kata, lidahnya keluh, ia hanya bisa menatap nanar antara ayah dan anak itu. Arga, dengan napas yang memburu, akhirnya tak sanggup lagi menahan emosinya. Kami bukan hanya kenal. Ya, aku dan Rania. Kami dekat, akunya dengan suara tertahan. Pengakuan itu seperti petir di siang bolong bagi Baskara. Wajahnya yang tadi berseri-seri berubah menjadi keras dan dingin. Ia menatap Rania, meminta penjelasan. Apa maksudnya ini, Rania? Dekat seperti apa? Desaknya, nadanya mulai meninggi. Drama pun pecah. Malam yang seharusnya menjadi malam perkenalan yang indah, berubah menjadi medan pertempuran emosi. Ayah dan anak itu kini saling berhadapan. Bukan lagi sebagai keluarga, tetapi sebagai rival yang memperebutkan cinta dari wanita yang sama. Jadi, selama ini kamu bermain di belakangku, Rania? Dengan anakku sendiri? Teriak Baskara. Amarah dan rasa sakit terpancar dari matanya. Ayah tidak mengerti. Aku lebih dulu mengenalnya. Ayah yang merebutnya dariku, balas Arga, tak mau kalah. Emosinya meluap-luap. Rania berdiri di tengah-tengah mereka, hancur lebur. Semua kebohongan yang ia bangun dengan rapi kini runtuh berantakan, menimpanya tanpa ampun. Ia mencoba menjelaskan, mencoba meminta maaf, tetapi suaranya tenggelam dalam amarah ayah dan anak itu. Baskara merasa dikhianati oleh dua orang yang paling ia cintai. Rania, wanita yang ia pikir akan menjadi pelabuhan terakhirnya, dan Arga, putra yang ia banggakan. Sementara Arga merasa dunianya dijungkir balikkan, Baskara merasa dikhianati oleh dua orang yang paling ia cintai. Wanita yang ia puja ternyata adalah kekasih ayahnya sendiri. Rasa cinta yang tulus itu kini bercampur dengan rasa benci dan kecewa yang mendalam. Pertengkaran hebat itu berakhir dengan Arga yang berlari keluar rumah, membanting pintu dengan keras.
Baskara menatap Rania dengan tatapan dingin yang belum pernah Rania lihat sebelumnya. Keluar dari rumahku. Sekarang, desisnya tajam. Hati Rania hancur berkeping-keping. Ia berjalan keluar dari rumah itu dengan langkah gontai. Air mata membasahi pipinya. Dalam satu malam, ia telah kehilangan dua pria yang sangat berarti dalam hidupnya. Ia telah menghancurkan sebuah keluarga dan juga hatinya sendiri. Di tengah malam yang sunyi, Rania menyadari betapa mahalnya harga sebuah kebohongan. Kini, ia harus menghadapi konsekuensi dari permainannya sendiri, terjebak dalam pusaran cinta segitiga tragis antara seorang ayah dan anaknya. Pertanyaannya sekarang, siapa yang akan ia pilih? Atau lebih tepatnya, adakah yang masih tersisa untuk ia pilih setelah badai ini berlalu? Hubungan ayah dan anak itu kini retak. Dan semua itu karena dirinya. Malam itu, Rania merasakan penyesalan yang begitu dalam. Sebuah penyesalan yang mungkin akan ia bawa seumur hidupnya. Rania berjalan tanpa tujuan. Kakinya terasa berat untuk melangkah. Setiap sudut kota seolah menjadi saksi bisu kehancurannya. Bayangan Baskara dan Arga terus menghantuinya. Tatapan kecewa mereka membakar hatinya. Ia tahu, luka yang ia torehkan terlalu dalam untuk disembuhkan. Di sebuah taman yang sepi, Rania terduduk di bangku kayu, memeluk dirinya sendiri. Angin malam berdesir dingin, menusuk hingga ke tulang sumsum. Ia merasa begitu kosong, begitu hina. Ia telah mengkhianati kepercayaan, menghancurkan kebahagiaan, dan merusak segalanya. Haruskah ia mengejar Arga, memohon ampun padanya, mencoba menjelaskan bahwa perasaannya tulus, atau haruskah ia menjauh, membiarkan Arga dan Baskara memperbaiki hubungan mereka? Tapi bagaimana dengan hatinya sendiri? Bagaimana ia bisa hidup tanpa salah satu dari mereka? Rania tahu, ia tidak pantas mendapatkan maaf dari siapapun. Ia telah bermain-main dengan hati, dan kini ia harus menanggung akibatnya. Tapi jauh di lubuk hatinya, ia masih berharap ada secercah harapan. Mungkin, suatu hari nanti, luka itu akan mengering, dan ia bisa menebus kesalahannya. Namun, malam itu, di taman yang sunyi itu, Rania merasa seperti sebatang kara. Ia kehilangan arah, kehilangan pegangan. Ia hanya bisa meratapi nasibnya, menyesali perbuatan bodohnya, dan berdoa agar badai ini segera berlalu. Tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu, badai ini baru saja dimulai. Konsekuensi dari kebohongannya akan terus menghantuinya selamanya. Ia telah menciptakan nerakanya sendiri, dan kini ia harus hidup di dalamnya.